Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika peta melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Suprijadi. Pemberontakan tersebut diawali dengan keprihatinan Suprijadi terhadap nasib rakyat Indonesia, khususnya di Blitar, Jawa Timur, yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Perlakuan rasis juga dialami oleh tentara peta, yang notabene adalah bentukan pihak Jepang sendiri. Berdasarkan hal-hal itulah Suprijadi kemudian mengkonsolidasikan pasukan untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Suprijadi merencanakan aksi yang tak hanya sekedar pemberontakan saja, tetapi juga aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, ternyata persiapan yang sudah direncanakan justru belum matang sepenuhnya, dan petai atau polisi rahasia Jepang sudah mencium aksi mereka. Suprijadi lantas cemas dan khawatir mereka malah ditangkap sebelum aksi dimulai. Memasuki tanggal 13 Februari 1945 malam, Suprijadi memutuskan pemberontakan harus dimulai, siap ataupun tidak siap. Inilah saatnya tentara peta membalas perlakuan tentara Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Pasukan Suprijadi bahkan menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Marquis Chanto Taishihai ditembaki senapan mesin, namun rupanya kedua bangunan itu sudah dikosongkan. Pemberontakan peta sendiri akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan suatu lain untuk memberontak. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan. Peta Sandanjo Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri, yakni senjata para pemberontak tidak boleh dilucuti Jepang. Para pemberontak tidak boleh diperiksa atau diadili Jepang. Lalu Kolonel Katagiri pun setuju dan memberikan pedangnya sebagai jaminan. Akan tetapi, janji Katagiri ternyata tidak bisa diterima oleh komandan tentara Jepang. Mereka malah mengirimkan peta untuk mengusut pemberontakan peta. Dan Jepang pun melanggar janjinya. Pasca pemberontakan, sejumlah perwira dan prajurit peta dari Dai dan Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diadili secara militer di Jakarta. Untuk mengenang perjuangan pemberontakan tentara peta, pimpinan Sudarjo Suprijadi tersebut, tepat di lokasi perlawanan didirikannya monumen peta yang terdiri atas 7 buah patung tentara peta dalam posisi siap menyerang, di mana patung Sudarjo Suprijadi diletakkan tepat di tengah monumen sebagai pemimpin pemberontakan peta. Dan pada tanggal 14 Februari 2019 nanti, On All Indonesia sebagai peringatan peristiwa pemberontakan pembela tanah air peta.